Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Pejuang Grafis Official, channel YouTube tempat Anda mencari tahu bersama tentang video grafis, motion grafik, maupun desain grafis. Di sini, pada waktu kali ini, saya akan mencoba sharing untuk kita buat bersama-sama, yaitu animasi harimau berjalan. Jadi, saya sudah membuat contohnya, kira-kira seperti ini. Ya, animasinya seperti ini. Ini ya. Sedangkan asetnya saya mengambil dari freepik.com ya, dari Makro Vektor ya, silahkan di follow dan juga silahkan bagi yang ingin berdonasi silahkan berdonasi. Nah, aset ini sebelumnya ini sebagai referensi karena saya gambar ulang, saya buat ulang, saya potong tiap sendi-sendinya. Adapun referensinya kita lihat bersama-sama, referensi harimau berjalan seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Baiklah teman-teman semuanya. Ini contohnya ya teman-teman semuanya, saya sudah membuat kira-kira seperti ini. Kita akan buat bersama-sama. Oke, untuk langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita new terlebih dahulu. Kita new project, kita import, bisa file, kemudian import file. Ya. Di sini saya namai sebagai tiger.psd. Tiger.psd. Jangan lupa import S-nya diubah menjadi composition retain layer size supaya bounding box-nya dan juga layernya itu terpecah-pecah ya. Dan juga bounding box-nya tidak selebar komposisinya. Itu akan menyulitkan, itu akan merepotkan. Jadi kita ubah ke retain layer size. Kemudian kita klik import. Nah, kita pilih saja ini, editable layer styles. Kemudian silahkan dirapikan sendiri. Nah, kemudian untuk membuat komposisi utama kita buat terlebih dahulu. Saya di sini ukurannya mungkin saya memilih HDV ya, HDTV 720. Sedangkan untuk frame rate-nya saya pakai 25 fps. Kemudian durasi terserah ya, di sini saya mungkin segini dulu, 1 menit dulu, nanti saya potong. Mungkin kita bisa kasih nama dulu, komposisi main composition seperti ini ya, seperti ini ya, kita namai. Kemudian kita masukkan komposisi layar dari macan itu tadi, kita masukkan ya. Kita save terlebih dahulu teman-teman semuanya, kita save. Ya, ketika sudah di save, kita masuk ke komposisi tigernya. Ya, komposisi tigernya. Yang harus kita lakukan adalah melihat dulu dari sendi-sendi yang sudah ada di sini. Kita hubungkan. Ya, sebagai informasi, kita di sini menggunakan Duik Bezel 2. Ya, animasinya menggunakan bantuan dari plugin Duik Bezel 2. Kita pahami dulu di sini ada beberapa layer. Mungkin kita bisa sendirikan terlebih dahulu dengan mengubah jenis warnanya. Kita cek dulu. Ya, ini ya. Ketika kita solo, oh ini benar. Mungkin ini kita ubah warnanya. Mungkin saya kuning ya, untuk mengubah supaya kelihatan kalau ini layer kaki depan kiri. Ini belum diganti ya namanya. Hand right ya. Kemudian kaki yang belakang sana kita cari dulu. Nah, ini ada 3. Dan kita ubah namanya. Ini dari hand L ke upper arm L, kita ubah ke orange. Ya. Kemudian kita cari kaki lagi. Ya, kaki ini. Ini ada foot R, lower foot R. Kemudian ada up down. Ini karena saya mengikuti sendi yang ada di aset ya, seperti ini kita ikuti saja untuk menyesuaikan. Nanti kita ubah menjadi warnanya purple ya, ungu. Kemudian kaki yang sebelah kanan, kaki yang kanan sana, oh di sini namanya L ya, left ya, ini ada 3.
kaki bawah, kemudian ada betis kalau kaki manusia, ada kaki bawah, betis, ada paha. Kalau ini ada 3, tapi kalau yang kaki ini ada 4 ya. Ada 4 sendinya. Nggak apa, kita ikuti saja. Kemudian kasih warna fuchsia saja ya. Oke, kalau udah semua teman-teman semuanya, kita tugasnya adalah mengubah anchor point-nya. Kita ubah dulu mulai dari tangan sini ya. Tangan yang L, left. Kita solo terlebih dulu biar mudah ya, solo. Kalau saya di sini shortcutnya saya ubah ke Alt A. Kita pakai ini, pen behind, kita ubah anchor point-nya sini. Ya, pangkal-pangkalnya sini. Ya, kita ubah. Mudah ya di sini. Kemudian sini. Sudah? Kalau sudah, kita ganti kakinya sini. Oh, maaf. Ya, di sini. Kemudian untuk lower armnya di sini. Kemudian untuk upper armnya di sini. Ya, oke. Oke, kalau sudah, kita lakukan kaki yang lain. Ke belakang dulu kaki ini, foot L ini ya, kaki bagian belakang. Lowernya kita ubah ke sini pangkalnya, upper, iya. Oke, kemudian untuk kaki yang sini kita ubah lagi, yang sini kita ubah lagi, kemudian kaki yang ini lorengnya ya, ungu, warna ungu ya, ini dia. Kita ubah ke pangkalnya, upper footnya kita ubah. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang tugas kita adalah layering terlebih dahulu. Kita mulai dari bodinya. Ini layer tubuhnya ini dipisah ya. Ini layer tubuh. Layer tubuhnya seperti ini. Kemudian terpisah juga dengan layer-layernya. Ya, layernya seperti ini. Ini juga terpisah. Kita layering terlebih dahulu. Ini layar tubuh dan layar lorengnya ini. Lorengnya ini ya. Oh, ini mungkin bisa kita pisah ya. Ini ya, kita bisa pisah. Kita duplikat terlebih dahulu. Ini lorek yang ini body. Kita namain aja biar nggak bingung. Lorek yang body. Nah, sini. Kita duplikat terlebih dahulu. Kita duplikat. Kemudian kita masking ya. Kita masking. Kita solo terlebih dahulu yang badinya, supaya tidak menyulitkan ya, masking saja seperti ini ya. Yang ini hilang ya, kemudian yang ini kita sendirikan, ini kita pisah ya. Kalau pakai aplikasi Photoshop mungkin pakai layer via cut itu ya, jadi terpisah ya. Kalau di After Effects kita bisa pisahkan dengan cara seperti ini. Upper arm R ya. Oh ya, cukup di sini aja, nanti kita atur lagi ya yang tubuh. Berarti kan kita tugasnya menggabungkan antara layar tubuh dan juga layar lorengnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita pertama-tama kita gunakan teknik untuk memisahkan layer ini, tetapi dia tetap menjadi satu setting yang sama. Kita duplikat terlebih dahulu. Pertama dipilih dulu untuk yang layer body dan juga lorek tubuhnya ini, lorek ini. Kemudian kita duplikat, yaitu Ctrl D. Kita klik atau pencet Ctrl D di sini. Kemudian kita tarik. Kita tarik di sini. Ya, tarik di sini. Seperti ini.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita pre-compose. Pre-compose kita namai menjadi body. Body. Oke, ketika sudah menjadi atur dulu. Kita klik ini ya. Kita klik Puppet Pin Tool ya, atau kita pencet Ctrl P untuk menandai pinnya. Kita mau gerakkan ya nanti ya. Kita solo terlebih dahulu, kemudian kita tandai. Kita tandai sebelah sini. Belakang sini ya, belakang sini, kemudian bagian sini, kemudian bagian sini ya, bagian sini. Jadi nanti bisa naik turun gitu. Sini kita kasih lagi ya, ya seperti ini nanti. Kemudian yang kita pilih adalah puppet pin yang ini. Kemudian ini, oh maaf, kemudian ini. Jadi dua di depan, satu di belakang seperti ini. Kita pilih. Kemudian kita menuju ke Duik Bezel Tool. Kita klik Add Bones. Ya, kita klik Add Bones. Kemudian ini kita namai sebagai pin belakang. Kemudian ini pin tengah. Ini sebagai pin depan. Seperti ini. Kita ubah dulu warnanya supaya tidak bingung. Warna hijau atau terserah warna apa. Kita berikan ke layar paling atas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya, untuk memisahkan layer ini adalah kita duplikat terlebih dahulu. Kita duplikat layar badinya. Kemudian kita tempatkan kepada ini ya, yang kita tandain merah itu. Kemudian kita menginginkan komposisi ini memiliki setting yang sama tetapi isinya berbeda. Nah, kita gunakan cara seperti ini. Seperti ini, kita pakai reveal layer source in project. Kita cari di bagian project. Oh, ada di sini. Nah, karena After Effects ini ketika walaupun komposisi itu diduplikat di dalam timeline, lalu kemudian kita mengedit salah satu, ya, kita edit di sini karena source-nya, sumbernya masih sama, sehingga dia akan merubah semuanya. Padahal kita cuma pengen dari dua komposisi ini punya settingan yang sama, tetapi isinya berbeda. Bagaimana caranya? Kita duplikat dulu sumbernya. Sumbernya kita duplikat dulu. Kita klik Ctrl D. Ya, ini ada body 2. Nggak apa, dinamai body 2 aja. Kemudian kita klik salah satu, atas atau bawah terserah. Kalau saya dari bawah saja, yang bawah sini. Kemudian kita klik di sini. Kita pencet terlebih dahulu Alt. Kita tahan Alt-nya, kemudian kita drag. Ya, di sini kita drag. Berarti ini sudah berbeda komposisi, tetapi di efek control-nya mereka memiliki settingan efek yang sama. Nah, settingan efek yang sama. Tadi fungsinya kita drag tadi itu untuk mereplace. Kemudian kalau sudah seperti ini aman karena sumbernya berbeda. Kita ubah isinya. Yang ini sesuai. Ini kan di sini body aja. Kita matikan lorengnya. Kemudian di sini karena ini cuma loreng aja, badinya kita matikan. Ya, sudah jadi ya. Kemudian yang ini kita hapus. Ya, oke, kita hapus. Berarti ini adalah badinya, kemudian ini adalah lorengnya. Tetapi dia memiliki settingan yang sama. Jadi ketika saya menggerakkan pin ini, semuanya bergerak. Padahal ini komposisinya berbeda, tetapi punya settingan yang sama. Oke, kalau sudah seperti ini, kita sekarang hubungkan layer body 2 ini kita parent ke body yang pertama tadi. Kita gembok saja ini, ya, kita hide saja supaya nggak bingung. Oke, sekarang kita punya layer body yang sudah terpisah ini. Bisa kita ubah menjadi lavender. Oke, kalau sudah seperti ini, kita cari lehernya. Ya, kita cari lehernya seperti ini. Kita pakai seperti ini.
Kita solo terlebih dahulu ya. Kita solo. Kemudian kita kasih puppet pin di sini supaya nggak lari nanti. 3 aja cukup. 3. Kemudian kita kasih di sini. Kita kira-kira pangkalnya itu di sini. Oke. Kalau sudah seperti ini, klik Add Bones. Ya, kita klik Add Bones di sini. Kemudian kita namai menjadi pin kepala. Sudah. Kemudian untuk leher-lehernya supaya nggak lari-lari, kita parent ke pin depan. Kita taruh ke atas ya. Pin kepala. Oh, di sini saja. Pin kepala kita ubah warnanya menjadi hijau. Sini. Ya. Kemudian untuk menghubungkan kepalanya, ini layar kepala, kita hubungkan ke pin kepala di sini, ya. Supaya nanti ketika kita menggerakkan pin kepala, ya, nanti kepalanya ngikut, ya. Terus kemudian kita ketika rotate, ya, nanti kepalanya ngikut. Ya, disinilah fungsi riggingnya di sini. Oke. Sudah, kalau sudah, oh ini layar badinya agak mengganggu ya. Ada 2 cara, silahkan dipilih. Bisa di cara masking seperti ini supaya nggak mengganggu. Masking seperti ini supaya bounding boxnya tidak luas. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi kita agak bebas nih. Karena yang satunya sudah kita gembok tadi ya. Seperti ini. Kemudian ini mungkin kita gembok saja. Nah, hide supaya nggak bingung. Kemudian kita parenting dari layar-layar kaki-kaki ini. Dari bawah kita parent ke tengah, kita parent ke atas. Oke. Sudah. Ketika sudah, kita berganti ke kaki yang sebelahnya. Dari bawah kita parent ke tengah, kita parent ke atas. Ya. Jadi berantai ya. Kemudian kaki yang belakang dari bawah kita parent ke atas, ya, kita parent ke tengah lagi, kita parent ke atas. Oke, kalau sudah seperti ini, kita cari yang ini ya, kaki ini agak spesial karena ini ada 4 sendinya. Dari bawah ini namanya foot, kita parent ke atasnya lagi, kita parent ke atasnya lagi, kita parent ke atasnya lagi. Jadi ketika kita melakukan gerakan di pangkalnya, semuanya akan ikut ya, semuanya akan ikut. Jadi untuk animasi kali ini kita tidak menggunakan auto rig NIK ini karena supaya lebih mudah menggerakkan tiap sendinya. Jadi untuk di sini saya memilih untuk tidak menggunakan auto rig NIK ini. Oke, kalau sudah, untuk kaki yang atas ini kita hubungkan ke pin belakang. Pin belakang sini ya. Kita hubungkan. Jadi ketika kita melakukan gerakan ke pin belakang ini ya, nanti pahanya juga ikut ya. Kemudian untuk kaki yang sebelah sini kalau dihubungkan jadi seperti apa ya? Ya mungkin boleh lah dihubungkan. Oke. Kemudian untuk ini, untuk upper armnya yang tangan depan, kita hubungkan ke pin depan. Untuk ini upper arm yang L ini hubungan ke pin depan sama. Jadi induknya sama. Kita coba gerakan ya. Ya. Seperti ini, sama. Lalu bagaimana untuk kita kemudian untuk buntutnya? Oh ya, maaf ya. Kemudian untuk buntutnya kita cek ya, kita lakukan parenting di pin belakang juga. Jadi ketika kita gerakkan di bagian belakang bokong sini, pantatnya sini, buntutnya juga ikut, kakinya juga ikut. Kemudian kita melakukan modifying parenting untuk layer loreknya. Inilah kenapa saya pisah layer lorek-loreknya, karena menyesuaikan dari menempelnya di tubuhnya nanti, supaya kita bisa fleksibel untuk mengaturnya. Untuk ini kita sesuaikan dulu, kita hubungkan ke lower arm
ya, lorek upper arm ini. Kemudian kita, oh ya, sudah ya, ini sudah ngikut. Kemudian untuk lorek yang, bentar, ya, ini lorek yang kaki belakang, ini yang lorek sebelah sini ya, kita namai saja supaya nggak bingung, lorek NL, kita warnai orange juga. Udah, berarti ini untuk lower arm, betul ya. Kita turunkan aja ini, kita turunkan posisinya sampai mengikuti. Kita lakukan, coba ya. Sudah ya, sudah mengikuti. Sekarang yang belakang di sini, karena di sini ada beberapa ya, dia mengikuti beberapa ya. Untuk yang di sini mungkin akan saya pisah. Ini yang lorek foot R belah sini, kita kasih warna purple, kita ubah ke sini supaya tidak membingungkan ya. Kemudian kita duplikat layar loreknya ini, kemudian kita masking ya, kita klik pen tool, kemudian kita pilih. Saya pisahkan dulu layar bagian sini ya, di sini ya. Ya, sudah. Kemudian untuk ini saya pisahkan di sini. Ya, oke. Kalau sudah seperti ini, sudah terpisah. Nah, sudah. Untuk yang ini kita hubungkan ke upper foot di sini. Ya, di sini. Kemudian untuk yang ini kita hubungkan ke lower foot di sini. Oh, mungkin ada sedikit irisan di sini ya. Ada sedikit irisan. Kita pecah lagi. Untuk yang ini kita pecah di sini saja. Kita pecah di sini. Oke. Untuk yang sini kita pisahkan di sini. Oke. Sudah seperti ini, mungkin terpisah ya dua ini. Untuk yang bawah sini kita hubungkan ke bagian lower, betul ya, lower. Kemudian untuk yang atas sedikit kita up down tuh atasnya ini, atasnya yang lower. Jadi dia akan mengikuti masing-masing ya. Ketika kita memutar ini, memutar lower footnya, dia akan mengikuti ya, ikuti. Dan untuk up down-nya ya seperti ini supaya tidak membingungkan. Dan untuk uppernya dia akan seperti ini. Kemudian untuk lorek yang sebelah sini, mungkin untuk supaya tidak mengganggu, kita gembok saja di sini, kita hide, kita sembunyikan. Oke, kalau sudah seperti ini, loreknya kita hubungkan ke upper foot ya, untuk lorek yang sebelah sini ya, foot L. Kita ubah ke push ya, kita gembok di sini, kita hide saja layar lorek-loreknya. Sudah terhubung semuanya? Ya, sudah terhubung. Sekarang kita melakukan rigging. Sebelumnya untuk layar kepalanya kita hubungkan ke pin depan supaya ya, jadi ketika dadanya diangkat, ini kepalanya ikut naik seperti itu. Oke, kita breakdown terlebih dahulu. Kita breakdown.
Kemudian ini kita buka positionnya ya, kita klik pencet P saja, kita position, klik saja, kita breakdown. Ini layar controllernya ya, controller atas. Kemudian kira-kira saja mungkin 30 frame lah untuk cycle awal. Berarti kita klik Ctrl Shift, kemudian kita gerakan kursor kanan sebanyak 3 kali. 1 berarti 10 frame, 2 10 frame lagi, 20, kita kasih satu lagi 3. Kita klik di sini ya, oke. Kita kasih di sini easy ease, kita klik F9, dan kasih lagi 30 frame, 1 2 3. Oke, ini untuk cycle awal jalan, kemudian jalan kedua ya. Saya kasih tanda jalan 1, sini kita jalan 2, jalan 2 ya. Di sini sudah. Kemudian kita juga pilih layar ini, loreknya kita matikan dulu ya, lupa ini. Hand, lower arm, dan upper arm yang R di sini. Kita munculkan rotationnya. Kita klik R ya, pencet R. Kemudian kita klik keyframe-nya. Kemudian kita samakan di sini. Ya, kita samakan. Kemudian kita add keyframe, kita add keyframe lagi. Kita ubah ke easy ease. Kemudian kaki yang lain sama. Kalau ini mungkin rotation. Ya, sini. Kemudian lorek, ya lorek belum saya hide lagi. Nanti bingung. Kita klik rotation, kita ubah rotation lagi atau rotation lagi. Kita ubah ke easy ease, kemudian kaki yang terakhir di sini kita ubah ke ya, sudah seperti ini. Kita klik easy ease, kita F9. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman semuanya, selanjutnya ya, untuk berjaga-jaga, untuk ini layar hand, ini layar hand dan semuanya, layar kakinya, kita munculkan positionnya. Position, kita samakan lagi, kita samakan, ya. Kemudian kita pencet U. Jadi kita menutup semuanya, kita munculkan lagi U. Ini untuk memunculkan atribut-atribut yang memiliki keyframe ya. Oke, kita sama yang kaki ini, kita munculkan positionnya, kemudian kita ikutkan yang di atasnya, kita kasih keyframe lagi, kita kasih keyframe lagi. Oke, kalau sudah, lanjut lagi ke ini, kita klik U dulu. Nah, sudah muncul. Ini kita pencet P lagi. Oh, mohon maaf. P lagi ya, seperti ini. Oke, kita klik U di sini. P lagi. Ya. Oke. Kalau sudah muncul semua. Kita desain dulu, kita atur dulu gerakan cycle yang pertama ini dari kaki belakang sebelah kiri ini. Kalau dari layar mungkin kaki sebelah kanan, terserah lah mau sebutnya apa. Yang kaki ini ya kita warnai sebagai ungu, ini layarnya warna ungu. Kita gerakkan dulu ya, di keyframe ini kita atur ke kita atur ke sini. Kita gerakkan rotasinya sini, terus kemudian ininya kita atur lagi juga, mungkin seperti ini. Kita atur supaya pas ya, mungkin seperti ini. Apakah kurang?
Oh, kalau ini sudah kelihatan seperti ini, mungkin kita bisa naikkan lagi. Ya, oh, ini ya, seperti ini. Atur. Sudah, yang kaki sebelah sini kita atur lagi. Atur. Dan untuk footnya, cek. Oh, masih. Nah, saya kasih ruler. Ya. Jangan sampai melewati ini ya. Ya. Kita desain dulu. Ya, oke, kalau sudah seperti ini. Ya. Oke. Ini bagian loreknya kita atur lagi. Kita atur lagi supaya tidak seperti ini ya. Yang penting kita gerakkan dulu kakinya. Ya. Ini sudah seperti ini. Oke. Sudah. Sini. Kemudian di tengah-tengah sini. Nah, ini ada 30, berarti kira-kira ya 10 frame lah. Ya, di sini. Kemudian untuk selanjutnya kita ketika kita sudah breakdown dari awal sampai akhir seperti ini, kemudian kita atur lagi gerakan tengahnya supaya kakinya tidak loss seperti ini ya, gesot kayak gini. Kan logikanya ketika berjalan itu kakinya naik ya, untuk menapak ya, untuk menapak. Kita gerakkan 30 ya, ini karena 30 frame, 1 2 3. 30 bagi 2 adalah 15. Kita klik, kita atur di sini 15 frame. 10. Kemudian kita pencetnya Ctrl Shift kursor kanan. Kemudian kita lepas shiftnya jadi shift ya, jadi kontrol. Kita klik 5 kali, 1 2 3 4 5. Sini. Kalau sudah ya, kita kasih keyframe di sini. Ya, betul. Kalau sudah seperti ini, kita atur supaya dia tidak melewati batas seperti ini, entah posisinya atau rotasinya. Ini saya ubah di pahanya dulu. Saya ubah di paha, kemudian di sini saya ubah di sini. Pahanya lagi mungkin saya naikkan lagi. Kita cek dulu ya. Nah, ini sudah menapak ini ya. Jadi di tengah-tengah kita atur lagi ya, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita atur di bagian pinnya di sini ya. Kita kasih 15 frame, 10 1 2 3 4 5. Nah, di sini kita kasih keyframe lagi di bagian semuanya, position di sini. Kasih keyframe lagi ya, kita klik tadi sini. Oke, kalau sudah seperti ini kita naikkan, karena logikanya ini ketika naik ya tubuhnya akan naik sedikit saja. Kita cek di sini ya, naik sedikit ya. Nah, gitu. Nah, kaki yang sebelah sana bisa jadi seperti itu bagaimana? Nah, mudah saja, nanti saja kita atur lagi ya, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita cek lagi, kemudian kita atur yang kaki bagian depan. Oke, kita ubah, kita dulu di sini ya, kita sesuaikan. Dan ini kita ubah posisinya sedikit saja supaya, nah,
posisi sedikit saja supaya sama. Ya, supaya sama di sini. Kita ubah seperti ya, sudah sama. Nah, kemudian untuk gerakan tangan ini agak sedikit ada perbedaan ya. Ya, tangan depan itu dia, kaki bagian depan ini dia ditekuknya. Nah, berarti ada 4 gerakan. Naik, lekuk, depan lagi, baru ditapakkan. Ada 4 gerakan. Di sini kita gunakan 10 frame dulu, 10 frame. 10 frame karena kita breakdown posisi awal dan akhirnya di sini. Kemudian kita beri gerakan di tengah-tengahnya. 10 frame. Kita gerakkan seperti ini. Kita atur seperti ini. Kita gerakkan lagi. Kita aturlah seperti ini. Kita kasih 10 frame lagi. 10. Klik seperti ini. Nah, kemudian kita atur lagi. Gimana nih? Supaya ini. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Mungkin tidak terlalu ini ya. Jangan terlalu. Oh, maaf. Nah, seperti ini. Dan kita bergerak ke kaki yang lain. Tidak usah memikirkan masalah lorek-lorek yang ada di kakinya. Nanti kita akan atur lagi, ya. Ya, di sini kita atur saja. Kita atur kaki bagian belakangnya untuk mundur. Kita gerakan posisi ke belakang. Kita gerakan posisi ke belakang. Posisi akhirnya seperti ini. Posisinya ke belakang, kemudian kita atur lagi untuk rotasinya. Oh ya, mungkin cukup seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Ini ada di belakang. Ya, masih aneh ya gerakannya. Nah, ini kan ngambang nih kakinya. Wah, gimana dong? Jangan khawatir, kita atur saja di bagian tengah-tengah ketika dia ngambang. Ngambangnya di sini, kita berarti di tengah-tengah. 10, 1, 2, 3, 4, 5. Kita turunkan di sini. Ya. Ya, sudah tidak ngambang lagi ya teman-teman semuanya. Cukup di sini. Nah, karena di sini ada nanti kakinya malah kelihatan apa? Kelihatan lepas ya nanti kakinya. Kita turunkan sebelah sini. Ya, seperti ini. Gerakan posisinya.
Ya. Sudah. Ya, oke. Sudah oke. Kemudian untuk yang kaki bagian depan kita atur tadi untuk keyframe di sini. Badan di sini berarti kan dia sempat naik ya, kalau untuk belakang jadi tidak dia dinaikkan ya. Untuk di pin tengah kita naikkan sedikit ya, kemudian ini kita naikkan juga sedikit ya, seperti ini. Dan ini kita naikkan juga set ya. Ya, nah, sudah seperti ini, sama kasusnya, tidak usah panik, kita atur saja karena kita di sini sudah mengatur posisinya. Kita breakdown dulu, atur untuk posisinya, posisi akhirnya sini, sini ya. Sini. Nah, ini posisi akhirnya di sini. Tapi supaya tidak ngambang, kita atur lagi 10, 1, 2, 3, 4, 5. Kita turunkan, kita sesuaikan dengan garisnya ya. Oke, sudah tepat ya, sudah terlihat berjalan. Nah, sudah. Ini ada pergerakan yang perlu diperhatikan ya. Bagian kepala di sini kita munculkan rotation, kita samakan keyframe-nya seperti yang lain. Nah, kepala ini kalau naik itu pasti ada gerakan rotasinya. Gerakan rotasinya berarti kita ya seperti ini. Nah, supaya tidak aneh. Ya, oke, tepat sekali teman-teman semuanya. Kemudian kita atur jalan yang kedua. Jalan yang kedua berarti ya sama seperti ini, kembali lagi dia, kembali ke tempat awal. Nah, seperti ini. Tapi tugas kita adalah mengatur gerakannya. Kita atur gerakan dari kaki bagian sini dulu, belakang sini. Kalau itu belakang, kita kasih cukup keyframe di tengah-tengah ya, tengah-tengahnya seperti kaki belakangnya sebelah sini tadi. Cukup tengah saya satu saja, cukup di sini ya, sudah mewakili. Kalau kaki bagian depan memang agak khusus, dia ke belakang dulu kemudian naik. Kita kasih 15, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini teman-teman semuanya. Ketika di sini sama keyframe-nya dia naik. Sini kita duplikat saja, kita pakai quick, kita klik di animation ya, kita copy keyframe-nya, kita paste di sini, kemudian kita sesuaikan di sini kaki yang belakang sini untuk bisa seperti berjalan. Rotasinya kita mainkan lagi ya, kemudian rotasi ini, kemudian rotasi yang di kaki ini. Nah, sudah ya. Ya, sudah tepat teman-teman. Nah, kaki yang belakang sudah mulai tepat ya. Mungkin terlalu tinggi ya, kalau bagian kaki belakangnya tidak setinggi itu. Maaf.
Ya. Nah, oke. Ya, oke. Nah, kaki sebelah ini masih ngesot, jadi kita atur saja di sini. Nah, atur di sini ada 4, jangan lupa kalau kaki depan dia ada 4. 2, oh ya, 10 ya, 10. Sini kita atur supaya dia agak diangkat sedikit, kakinya agak diangkat sedikit, agak diangkat, kemudian seperti ini. Oh ya, maaf, seperti ini. Kemudian kita atur posisinya sedikit supaya agak terangkat ya, seperti ini. Kita atur rotasinya supaya terkesan diangkat. Nah, kita gerakan seperti ini ya. Nah, kita gerakan 10 keyframe lagi. Agak ke depan dia, diayunkan. Nah, plek. Nah, sudah teman-teman. Plek. Nah, sudah. Mungkin ini kurang diangkat ya. Ya. Nah, sudah. Oke, kalau sudah kita rigging ya, kita gerakkan lagi. Ini gerakannya bareng ya, bareng semuanya. Ketika kita melihat gerakan dari macan asli ya, ini ada sedikit perlambatan di situ ya. Oke, perlambatan bagian kaki depan, jadi mengikuti dulu kaki belakang menapak, kemudian kaki depan baru berjalan seperti itu. Oke, kemudian kita pilih layer kaki depan. Di sini kaki depan kita blok saja warna kuning, kemudian ada yang warna orange ini ya, kaki depan. Kemudian layer ini pin kepala, ini ada position, ada rotation, ada position juga. Ini pilih semuanya, kita majukan kira-kira 7 frame ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kita mundurkan saja ya, iya. Oke, berarti sudah ya, mundur ya. Kita sudah selesai untuk itunya. Kemudian untuk gerakan kepalanya bisa dimundurkan 1 frame lagi untuk menambah kesan dinamis. Juga dimundurkan ya, ini mundurkan ya, kita kasih overlap sedikit. Nah, supaya kemudian kita tambahkan sentuhan ya, sentuhan di bagian kakinya ya, sentuhan bagian kaki ini kita tambahkan pin saja. Bagian hand di sini ya, bagian hand di sini kita klik puppet pin tools, kita cek bagian sini ya, kita pin bagian 3 sini dan bagian tengah sini. Kemudian kita bagian ujungnya kita pilih. Cara memilihnya 3 klik saja di sini, klik saja satu saja di sini, kemudian kita klik add bones, kita parent ke layar handnya, tangan di sini. Oke, untuk menambah kesan saja ini, supaya ada kesan lebih fleksibel di bagian kaki ya, kita nyalakan dulu posisinya sama di sini. Kita ikuti saja keyframe-nya ya di sini. Oke, dan kita ikuti saja di sini. Nah, di sini kita gerakan saja supaya menekuk seperti ini. Iya, ada kesan fleksibel. Ketika di sini kita angkat di sini,
Kita ke bezier, kita lengkungkan sedikit. Iya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Jadi ada gerakan menambah manis di sini ya. Nice. Kita telatkan saja di sini. Terlambatkan saja. Sekitar 3 frame lah. Coba tambah manis ya. Oke. Kita matikan saja di sini, matikan. Kita gembok saja. Kita hide. Nah, ini ya. Supaya kelihatan kita coba lihat. Nah, di sini ada gerakan plek ya, ada lentur ya. Pluk. Pluk. Nah, jadi enak. Kaki satunya kita klik di sini. Kita klik bagian sini, bagian sini, bagian sini. Tengah sini sama, kemudian di sini. Yang kita pilih ujungnya saja. Kita klik add bones. Sini nggak usah kasih nama ya, nanti pusing nanti. Sudah cukup. Kemudian kita hilangkan solonya. Kita parent ke hand. Ya, kemudian kita beri keyframe yang sama dengan layar bawahnya. Ya, oke. Kita kasih easy ease. Sama seperti tadi, kita lengkungkan seperti ini. Dan ini. Ya. Nah. Tapi supaya lebih manis seperti yang kaki satunya tadi, ada overlapping di sini. Kita harus berikan overlapping di sini sekitar 3 lah, 3 frame. 1, 2, 3. Ya, manis sekali, sip. Kemudian gerakan untuk ekornya, ini saya kasih nama dengan layar buntut di sini ya. Kita kasih solo dulu, kita klik solo supaya tidak bingung. Kita klik puppet pin tool. Kita klik di sini 2 ya, 2. Kita klik di sini lagi. Kita beri 4 setelah ini. Ini 1, 2, 3, mohon maaf, 3, 4. Di sini kita pilih 4-4-nya. 4. Sini ya. Oke. Kita klik add bone saja. Kemudian kita parent secara berantai dari ujung sini ya, ujung sini kita pilih ujung sini, di parent ke sebelahnya ya, di parent ke sebelahnya lagi, di parent ke sebelahnya lagi, kemudian parent ke layar buntutnya. Ya. Berarti ini berantai. Ini yang ujung ikuti atasnya lagi, yang atas lagi ikuti atas lagi, atas lagi ikuti atas lagi, dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita klik auto rig di sini. Oke. Auto rig di sini. Kemudian layer controlnya kita ubah, kita pindahkan di sini. Ya. Ketika sudah di sini, ini di parent ke layar buntutnya. Ya. Oke, kalau sudah seperti ini ya. Ya. Ini pinnya kita matikan saja supaya tidak bingung. Kita gembok dan kita hide saja. Ya. Kemudian untuk ini kita atur fleksibelnya di angka 200. Kemudian untuk resistance-nya kita klik di 15. Oke. Ya. Kemudian untuk mengikuti gerakan pantat ya, ini pin belakang, untuk mengikuti gerakan pin belakangnya supaya terlihat lebih dinamis ya, kita perlu menggerakkan curve-nya. Curve. Di sini kita kasih keyframe. Kita ikuti ini ya. Keyframe yang ini. Ketika sudah kita klik keyframe-nya, kita klik U ya, pencet U. Ini sudah muncul keyframe-nya. Kita ikuti ini.
klik di sini, klik di sini. Oh, sudah cukup ya, sudah 2 saja mungkin ya, 3 saja cukup. Kalau naik berarti kita kasih easy ease dulu, kasih easy ease. Naik berarti kita kasih main 2, main 2 seperti ini ya jadinya ya. Di sini ya kita kasih berapa ya, 1 mungkin ya, 1, dan ini kasih 1 lagi. Kita kasih 1 juga, jadi 1 main 2 1 lagi kembali. Nah, untuk logikanya ketika ada gerakan dari pusatnya, dari pusat ke ujungnya pasti ada keterlambatan ya, namanya overlapping. Kita ubah di sini jadi 3 lah, 3 frame, 1 2 3. Kalau sudah teman-teman semuanya, kita lanjut lagi ke proses selanjutnya, melakukan looping. Di sini kita klik saja Alt, kemudian klik di bagian sini, kemudian kita cari di library property saja. Nah, kita klik loop out sini ya, loop out, type cycle 6 keyframe yang 0. Dan kita copy saja, kita apply ke semua layernya. Kita apply semua layernya. Ini ada yang bersembunyi ini ternyata ya. Pastikan sudah diaplikasikan ke semua ini atribut yang sudah dikasih keyframe sama kita. Nah, ini ya, gini ya. Seperti ini terus sampai terakhir. Seharusnya kalau memang sudah benar, ini sudah tidak ada masalah ketika di play. Ya, sudah tepat ya. Oh ya, untuk yang ini ya, layar ini belum diaplikasikan saya. Saya sembunyikan nih, malahan. Ya, ini kita kasih di sini. Kelupaan malah. Sembunyikan lagi di layar ini, kita cek apakah sudah juga. Ternyata sudah ya. Oke, kita matikan saja layar yang ini, kita matikan saja, gembok, kita hide ya. Oke, sudah berhasil. Sekarang adalah tugas kita adalah menyelaraskan layer bagian lorek-lorek ini, karena ini ada sebagian irisan yang mungkin bisa kita hilangkan mungkin ya, supaya tidak mengganggu ya. Kita pergi ke layer body, kita cari body ya, kita hilangkan ini ya terlebih dahulu. Kita body yang pertama, cek body yang oke, yang di sini yang isinya lorek ya. Di sini mungkin yang perlu kita hilangkan adalah lorek bagian ini supaya tidak mengganggu. Oke, kita hilangkan berarti. Oh, maaf. Gerakkan saja, terserah. Mau pakai pen tool lagi untuk menghilangkan, terserah. Yang penting bisa, ya, bisa hilang seperti ini ya. Ya, ini sudah hilang ya. Nah, teman-teman, di sini kita hilangkan saja supaya tidak mengganggu ya, demi kebaikan bersama. Nah, kalau sudah seperti ini, ada yang harus kita atur lagi supaya tidak silang seperti ini. Nah, aneh ya nanti ya, aneh. Nah, solusinya adalah logikanya
ketika ada loreng sebelah sini, ketika dia tertutup kaki, dia akan hilang. Dia akan tertutup. Ya, berarti kita pisahkan layar body ini. Ya, kita pisahkan lagi. Kalau di Photoshop mungkin namanya layar via cut itu ya. Layar via cut. Kita seleksi. Kita duplikat dulu layar bodinya ini, kita duplikat. Kemudian salah satunya kita eliminasi lagi yang sebelah sini. Sini ya. Oh ya, mohon maaf. Kita mungkin solo dulu. Nanti bingung. Di solo dulu di sini, klik di sini. Ya. Jangan sampai menghapus yang lain. Oh, ini memang terhapus tadi. Ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk yang lainnya, ini kita ingin pilih yang ini saja, yang ini saja. Berarti kita hapus dulu maskingnya, hapus dulu, kemudian kita masking lagi. Cukup pilih yang ini saja. Nah, ini kita solo. Nah, hasilnya sama, hanya yang berbeda. Ini sudah layar sendiri, Nah, kemudian yang ini, layar yang loreng satu ini, kita tempatkan di ini kan layarnya layar kaki ya, kaki ini. Kita tempatkan di bawah layar kaki yang tadi kita warnai sebagai warna ungu tadi. Nah, warna ungu ya. Ya, di sini. Jadi ini tempatnya di belakangnya, di belakang pahanya. Nah, sudah agak mending ya, teman-teman. Sudah agak mending. Nah, kemudian ada yang mengganggu lagi mungkin ya, ini ya. Mungkin lorek yang sebelah sini kita matikan saja mungkin ya. Kita hilangkan dulu. Mungkin ini kita matikan saja. Ya, mungkin untuk kebaikan seperti ini ya. Kita matikan saja karena sedikit mengganggu. Nah, seperti ini mungkin lebih baik ya. Nah, ini sudah agak mending. Bagian kaki belakang juga sudah oke. Kita atur. Nah, ini sedikit mengganggu juga ini ya, sedikit mengganggu ini ya. Solusinya adalah kita hilangkan lagi untuk lorek yang sebelah situ. Ini kaki kuning ya, kuning mungkin ada di sini ya. Lorek di sini, kuning di sini ya. Kita hilangkan bagian ini. Nah, kita hilangkan saja supaya tidak mengganggu. Kita berikan sentuhan terakhir saja. Berikan sentuhan terakhir yaitu kita beri gerakan di bagian jenggernya di sini supaya digerakkan. Nah, kita beri paku di sini, kita pin dulu di sini supaya nggak bergerak ya. Ya, di sini kita beri paku di sini. Kemudian di sini kita juga kasih paku di sini juga. Nah, di sininya kita kasih 2. Tuh 2 di sini. Supaya kita gerak. Nah, seperti ini. Supaya lebih dinamis ya. Yang 2 sebelah sini kita klik add bones. Add bones di sini kita parent saja ke kepalanya saja langsung. Kemudian kita merubah warna layarnya mungkin jadi warna peach, mungkin terserah ya. Kita sesuaikan di bagian pinnya, gerakannya ya, pin bagian. Nah, ini ada gerakan ini. Nah, di sini kita sesuaikan ya. Kita munculkan keyframe position kita ikuti dulu ya, seperti ini. Oke, betul ya. Ketika gerakan ke atas, kita gerakan ininya turun ya, seperti ini. Nah, kita turun seperti ini.
kita kasih gerakan ke atas sedikit, karena ini ayunan seperti rambut ini ya. Nah, seperti ini. Kita copy di sini keyframe-nya, kita blok di sini, kita klik animation, copy, kemudian kita paste di sini, paste. Nah, di sini kita terlambatkan, dikasih overlap bagian ini, pin yang luar di sini terlambat. Nah, jadi agak realistik di sini ya. Wow, ada gerakan jengger di rambut kepala ini ya. Kita kasih looping. Oke. Ya. Oke. Kita coba lihat di sini. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video pejuang grafis pada kali ini, yaitu tutorial tentang berjalannya harimau ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan juga bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat dan salam pejuang grafis.